walau qara'aha ghafilan fafadana inda syiratil ladzina walam yatayakan qira'ataha lazimahu isti'nafuha wa yajibu at-tartibu fil fatihati bi ayyatiya biha ala nadmiha al-ma'ruf la fi tashahhud ma lam yukhilla bil ma'na lakin yushtaratu fi ri'ayatu tashhidatin wa muwalatin kal fatihah wa man ja'ila jami'al fatihati wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhikil waqti wala qira'atuha fi nahwi mushahin lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan la yanqusu hurufa an hurufil fatihati wa hiya bil basmalati wat tashhidati 160 harfan bi itsbati alifi malikin walau qaddara ala ba'dil Fatiha karrarahu liyablugha qadraha wa illam yaqdir ala badalin fasab'atu anwa'in min dzikrin kadzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' wa intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'idul Fatihah, masih dalam pembahasan syarat daripada Fatihah, syurutul Fatihah. Kemarin diwajibkan dalam Fatihah yaitu mualah dan tidak diperbolehkan takhallul, baik takhallul itu dengan zikir ajnabi atau takhallul yang akan dijelaskan di sini dengan sukut tawil. Jadi dalam Fatihah harus berurutan, tidak boleh dipisah, baik itu dengan zikir ajnabi atau dengan diam yang panjang. Zikir ajnabi kemarin sudah dibahas. Ada zikir yang tidak dianggap sebagai pemisah antara kalimat minal Fatihah atau huruf minal Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan semuanya. Sekarang membahas Fatihah syaratnya harus mualah, tidak boleh dipisah dengan sukut tawil, dengan diam yang lama. Wa yu'idul Fatihata, dan mengulangi Fatihah bitakhalluli sukutin tala fiha, dengan menyela-nyelai diam tala yang lama fiha di dalam Fatihah. Ukurannya berapa? Dianggap diam yang lama itu ukurannya berapa? Bihaitsu sekiranya zada melebihi ala saktatil istirahah, melebihi daripada diam untuk istirahat, atau dikatakan saktatit tanafus, diam untuk mengambil nafas. Bila udrin fihima, syaratnya dikatakan itu diam yang lama, atau kemarin pembahasan masalah zikir ajnabi itu dianggap sebagai pemisah antara huruf daripada Fatihah. Kalau bila udrin fihima, dengan tanpa udzur fihima kembali kepada zikir ajnabi yang kemarin, dan yang sekarang ini takhallul sukut tawil dengan tanpa udzur. Kalau dengan udzur gimana? Nanti akan dibahas. Jadi di sini dikatakan kalau seandainya kita membaca Fatihah kemudian kita diam dengan tanpa ada udzur, tanpa ada halangan, nanti akan dibahas halangannya apa, maka itu dianggap sebagai pemisah antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Berarti wajib diulangi lagi bacaan daripada Fatihahnya. Nah, dikatakan wa yu'idul Fatihah, dan mengulangi bacaan Fatihahnya bitakhallulin, dengan menyela-nyelai sukutin, diam tolah yang lama. Jadi dikatakan kalau seandainya lama ukurannya seperti apa tadi? Mengambil nafas, sukutul istirahat, yaitu melebihi daripada diam untuk istirahat, yaitu mengambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih daripada mengambil nafas seperti ini, kalau dia diam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, diam. Ar-Rahmanirrahim sudah dianggap memutus. Terus apa? Wajib diulangi lagi Fatihahnya. Kalau itu diamnya tidak ada udzur. Atau diam sejenak tapi dengan maksud untuk memutus Fatihah. Jadi bisukutin tala, dengan diam yang lama, au bisukutin qasir,
ya, atau qasir, tapi apa? In qasada bihi qad al-qiraah, kalau dia bermaksud memutus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, diam sejenak, tapi maksudnya untuk memutus Fatihah, wajib diulangi lagi juga. Jadi dianggap memutus, yaitu diam yang lama, walaupun dengan tanpa niat memutus Fatihah, atau diam yang pendek dengan niat memutus Fatihah, itu sudah dianggap memutus Fatihah, berarti wajib diulangi lagi bacaan Fatihahnya. Bihaitsu, sekiranya zada ala saktatil istiraha, bila udrin fihima, dengan udzur, dengan tanpa udzur, fihima, di dalam keduanya. Fihima kembali kepada takhallul dzikril ajnabi kemarin, bahasan kemarin. Wa takhallulis sukuti tawil, dan menyela-nyelai karena diam yang lama. Min jahlin wa sahwin. Itu min apa ma'ah? Min, ya. Yang lebih tepat kelihatannya min, ya situ ya. Situ memang ada kalau di matan ma'a jahlin ya, tapi lebih tepat min jahlin. Dengan tanpa udzur di dalam keduanya, yaitu dzikir ajnabi dan sukut tawil. Min jahlin, dari karena sebab tidak mengetahui, wasahwin, dan karena lupa. Itu keterangan untuk udzur. Udzur itu seperti apa sih? Karena dia tidak mengetahui keharaman atau karena dia lupa. Sekarang dibahas pembahasan masalah lupa atau karena tidak mengetahui keharaman. Falau kana takhallulu dzikril ajnabi aw sukutu tawil sahwan aw jahlan aw kana sukutu litadzakkuri ayatin lam yadurra. Maka seandainya ada itu takhallulu dzikir, menyela-nyelai dengan dzikir al-ajnabi, menyela-nyelai antara huruf Fatihah atau kalimat daripada Fatihah, disela-selai dengan dzikir ajnabi, dzikir yang tidak ada hubungannya dengan Fatihah. Awis sukutu tawil, atau menyela-nyelai dengan diam yang lama, sahwan, tapi karena udzur, yaitu apa? Lupa. Au jahlan, atau karena dia tidak mengetahui keharamannya, jadi karena udzur. Au kana sukutu litadzakuri ayatin, atau ada diamnya dia tadi itu untuk mengingat ayat. Diam dia tapi untuk mengingat ayat karena ayatnya lupa. Maka ini dikatakan lam yadurra, tidak membahayakan sukutnya dia atau dzikir ajnabiyah dia, tidak dianggap memutus daripada mualanya, berarti tetap boleh diteruskan Fatihahnya. Lam yadurra, tidak membahayakan. Kama lau karrara ayatan, sebagaimana seandainya dia mengulang-ulangi ayat, satu ayat, minha, daripada Fatihah, fi mahalliha, di tempatnya itu Fatihah, walau li ghairi udrin, walaupun dengan tanpa udzur. Seperti dia baca Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim, diulang-ulangi, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini apa ini hukumnya? Tidak bahaya, tetap sah, tidak dianggap memutus daripada bacaan Fatihahnya. Au ada, atau dia kembali ila ma qara'ahu qablu wastamarra al-auja, atau dia kembali kepada yang sudah dia membacanya daripada bacaan Fatihah qablu, sebelumnya, wastamarra, tapi diteruskan. Seperti dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, balik arrahmanirrahim lagi, arrahmanirrahim, padahal sudah maliki yaumiddin, arrahmanirrahim, tapi wastamarra, diteruskan. Bukan arrahmanirrahim kemudian baca setelah maliki yaumiddin. Nah, kalau seperti itu dianggap dzikir ajnabi, itu maliki arrahmanirrahim yang kedua. Jadi baca lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian arrahmanirrahim, balik lagi berarti dia. Ada ilaihi ila ma qara'ahu qablu.
baca kepada yang sebelumnya, tapi apa? Wastamarra. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir Rahim. Terus langsung diteruskan Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini dianggap Ar-Rahmanir Rahim adalah zikir ajnabi. Yaqta'ul mu'alah, ini dianggap memutus dari barah mu'alah. Jadi syarat itu wastamarra itu. Au ada ila ma qara'ahu qablu wastamarra 'alal aujah. Kemudian tadi dijelaskan apa tadi? Kalau seandainya disela-selai dengan zikir ajnabi atau diam yang lama karena lupa atau karena tidak mengetahui keharamannya, lam yadur, berarti boleh teruskan Fatihahnya. Dia tidak mengetahui atau dia lupa. Au kana sukutu li tadzakkuri ayatin, atau karena dia diamnya tadi untuk mengingat ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, lali Fatihah. Diam. Diingat-ingat. Apa ya terusane? Lupa dia. Kemudian ingat diteruskan, diamnya lebih daripada saktatul istirahat tadi itu. Ya ben hukumnya lam yadurra, tidak bahaya. Kita boleh diteruskan bacaan Fatihahnya. Kemudian tadi atau dia mengulang-ulangi ayat daripada Fatihah tapi di tempatnya. Seperti tadi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terus diulang-ulangi ihdinas siratal mustaqim. Karena mungkin kurang mantep bacaannya. Ya, karena itu doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apakah itu dianggap memutus? Tidak dianggap memutus. Tapi fi mahalliha, di tempatnya. Fi mahalliha. Alal awjah. Faslun, far'un. Law syakka fi athna'il Fatihati hal basmalah fa atammaha, thumma dzakara annahu basmalah, a'ada kullaha alal awjah. Lau syakka, seandainya dia ragu fi asna'il Fatihah, di pertengahan Fatihah, ragu dia di pertengahan Fatihah, hal basmalah, apakah dia sudah baca basmalah atau belum. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lupa dia, ragu dia, apakah ana sudah baca basmalah atau belum. Lu basmalah termasuk daripada ayat minal Fatihah. Fa'atammaha, dalam keadaan ragu diteruskan bacaan Fatihahnya. Summa dzakara, kemudian dia mengingat annahu, sungguhnya dia basmalah, sudah membaca basmalah. Ya, ini hukum bacaan Fatihahnya dia a'ada kullaha alal aujah, maka wajib mengulanginya itu Fatihah. A'ada kullaha, wajib mengulangi kullaha, semua Fatihah, alal aujah, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau dia lupa, kalau dia ragu, seharusnya dia diam. Ini tidak, tetap dibaca. Walaupun dia ingat, nantinya tetap wajib diulangi lagi bacaan Fatihah mulai awal semuanya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas sampai di sini dia ragu, ana baca basmalah apa enggak ya? Diteruskan ihdinas siratal mustaqim, sirat. Dalam keadaan ragu ini, belum ingat dia baca basmalah atau belum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, pas siratal ladzina an'amta 'alaihim, diingat, oh iya sudah bacaan basmalah tadi, sudah ana baca. Ya, apa ini hukumnya? Wajib diulangi lagi Fatihahnya, dibaca semuanya. Kenapa? Karena ketika dia ragu tadi itu dianggap kalam ajnabi sudah. Dia tidak baca Fatihah, berarti dianggap kalam ajnabi, berarti memutus daripada bacaan Fatihahnya, dia wajib diulangi lagi bacaan Fatihahnya. Tapi itu menurut pendapat Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli dan Ibn Suraj, dia mengatakan di situ tidak usah diulangi mulai awal kullaha, enggak, tapi diulangi yang dia baca dalam keadaan ragu. Yang dia baca dalam keadaan ragu itu diulangi dan diteruskan. Jadi ketika dia ragunya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ragu dia, ana sudah baca basmalah atau enggak, tapi diteruskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ingat oh iya ana sudah baca basmalah, berarti mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wajib diulangi, tidak wajib mengulangi mulai pertama.
diulangi lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Itu pendapat Imam Romli dan juga Asnawi ya, dan juga pendapat Mughni juga sependapat. Tapi pendapat Ibn Hajar seperti tadi itu apa? Wajib diulangi seperti yang di matan, wajib diulangi mulai awal. Karena ketika dia membaca dalam keadaan ragu, itu dianggap dzikir ajnabi. Apa Ibn Suraj enggak? Ibn Suraj wajib mengulangi mulai awal. Yang menyebutkan mengulangi yang dalam keadaan ragu saja yaitu Asnawi, sependapat Imam Romli juga. Kemudian Mughni ya. Tapi kalau sahabat ini Ibn Suraj sependapat dengan Ibn Hajar. Baik. Wala athara, dan tidak mempengaruhi lisyakin untuk keraguan fi tarki harfin di dalam meninggalkan satu huruf fa aktsar atau lebih minal fatihati daripada Fatihah au ayatin atau satu ayat fa aktsar atau lebih minha daripada Fatihah ba'da tamamiha setelah sempurnanya Fatihah ayat Fatihah. Kenapa? Li'anna dhahir hina idin, karena yang zahir hina idin ketika itu, ketika dia setelah baca Fatihah, mudhiyuha tamatan, berlalunya itu Fatihah tamatan dalam keadaan sempurna. Ketika dia membaca dalam keadaan ragu tadi, setelah sempurnanya itu dianggap mudhiyuha tamatan, berlalunya itu Fatihah tamatan dalam keadaan sempurna. Di sini kalau dia ragu apakah ana meninggalkan satu huruf daripada Fatihah atau meninggalkan bahkan satu ayat daripada Fatihah, tapi setelah sempurna, setelah waladhdallin amin, apa ana baca basmalah atau tidak ya? Atau ana kurang daripada huruf Fatihah atau tidak ya? Ragu dia. Ya apa ini hukumnya? La athara, tidak mempengaruhi kesahan daripada Fatihah. Berarti Fatihahnya dianggap sempurna, tidak wajib mengulangi lagi. Kemudian teruskan daripada selanjutnya daripada salatnya, yaitu baca surat atau yang lainnya. Tidak dianggap mempengaruhi daripada kesahan Fatihah. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ay qablat tamam. Tapi dan wajib mengulangi, wasta'nafa dan wajib mengulangi daripada Fatihah wujuban wajib in syakka jika dia ragu fihi di dalam fihi ay fi tarki harfin aw ayat tadi itu, di dalam meninggalkan satu huruf atau satu ayat atau lebih. Qablahu, tapi apa? Qablahu ay tamam, qablat tamam, sebelum sempurnanya Fatihah. Dia ragu setelah ketika baca Fatihah, tengah-tengah Fatihah ragu apakah dia sudah baca basmalah atau belum. Ya apa hukumnya? Ketika dia ragu seperti ini, kalau sebelum sempurna wajib mengulangi lagi. Tapi wajib mengulangi lagi ini bukan seperti dohirnya, ada syaratnya. Wasta'nafa ini intola zamanus syak, kalau lama zaman ragunya, waktu ragunya, atau waqa asyak fi tarki harfin mubham, dia ragunya itu meninggalkan huruf yang mubham, yang tidak diketahui. Jadi gini, ketika dia ragu masalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dia ragu apakah ana sudah baca basmalah. Ragu. Kalau dia ingat langsung, tidak lama ragunya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung ingat, langsung teruskan, tidak usah mengulangi lagi. Ketika dia ragu, seperti seakan-akan disebutkan wasta'nafa wujuban in syakka fihi, walaupun sebentar, walaupun ragunya sebentar langsung ingat, berarti wajib mengulangi Fatihah lagi, padahal tidak. Kalau seandainya ista'nafa di situ, kalau seandainya dia tolal fasal, kalau seandainya tola syak, kalau tola zamanus syak, kalau lama waktu ragunya dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diingat-ingat sama dia, ana sudah basmalah apa belum? Lama sudah. Kemudian dia mau meneruskan lagi, enggak boleh, wajib ulangi lagi.
walaupun inti ingat sudahan baca basmalah. Atau dia sebentar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana ini tadi meninggalkan satu huruf daripada Fatihah, tapi yang mana ya? Enggak tahu. Ghair muayyan, mubham. Yang dia tinggalkan itu tidak diketahui. Ya mana hukumnya? Wajib ista'nafa. Tapi kalau hurufnya yang dia tinggalkan atau ayat yang dia tinggalkan ghair mubham tapi muayyan, ana meninggalkan bismillah. Tahu dia. Kemudian lam yatulil fasal, lam yatul zamanus syak, tidak lama waktu ragunya dia, berarti hukumnya berarti boleh diteruskan, tidak usah diulangi lagi Fatihahnya. Berarti di situ ditagyid, ditambahi syarat wasta'nafa wujuban insyaka fi qablahu ai in lam yatulil in tala zamanus syak, in tala zamanus syak wasta'nafa in tala zamanus syak aw waqa asyak fi tarki harfin mubham. Bi khilaf ya, beda kalau apa? In taraka harfin muayyan walam yatul zamanus syak gitu. Kama sebagaimana lau syakka seandainya dia ragu hal qara'aha aula li'annal asla adam qira'atiha kafli tandir, sebagaimana lau syakka seandainya dia ragu hal qara'aha apakah dia membaca Fatihah aula atau tidak. Jadi dia ragunya bukan satu huruf, bukan salah satu ayat daripada Fatihah, tapi ragunya ragu daripada baca basmalah atau belum. Ana sudah baca basmalah atau belum ya? Belum. Berarti apa? Wajib baca Fatihah. Kenapa? Li'annal asla adam qira'atiha. Karena yang asli ente belum baca Fatihah. Adam qira'atiha, belum membaca daripada Fatihahnya. Fatihah. Tidak baca, ragu dia baca Fatihah atau belum. Fatihah. Di situ kama law syakka hal qara'aha al-Fatihah ya. Dia ragu ya. Ragu apakah dia membaca Fatihah atau tidak ya. Baca Fatihah atau belum ya nah ya. Berarti apa? Belum. Baca lagi Fatihah. Ya. Li'anna al-asla adam qira'atiha. Wakal Fatihati fi dzalika sairul arkan. Sebagaimana daripada Fatihah fi dzalika dalam hukum semuanya tadi itu sairul arkan, semua daripada rukun-rukun al-qauliyah, rukun-rukun qauliyah. Falau syakka sairul arkan, semua daripada rukun-rukun. Falau syakka fi asli sujud, ini contohkan sairul arkan ya, semua rukun, contoh yang rukun selain Fatihah ini. Falau syakka fi asli sujud masalan atabihi au ba'dahu fi nahwi wad iliyat lam yalzamu syai'. Maka seandainya dia ragu fi asli sujud, dalam asli sujud maksudnya mengerjakan sujud atau tidak. Masalan contoh atabihi, maka mendatangkan dengan itu sujud. Dia ragu, ana sudah sujud atau belum? Ya berarti belum. Langsung sujud lagi. Ini dia sujud, dia duduk. Ya, kemudian dia, ana sudah sujud pertama atau belum ini? Dia ragu. Ya apa hukumnya? Berarti dia belum sujud, wajib sujud. Tapi kalau dia ragu dalam kesempurnaan sujud, au ba'dahu atau ba'da ba'da syak ba'da sujud. Ragu setelah sujud dia. Setelah sujud ragu dia. Apa? Ragu fi nahwi wat iliyat, di dalam semisal meletakkan tangan. Berarti kesempurnaan daripada sujud. Ana tadi ketika sujud, ana meletakkan tangan atau tidak? Atau kaki ana meletakkan bagian dalam daripada jari-jari kaki atau tidak? Berarti kesempurnaan daripada sujud. Karena sujud wajib meletakkan 7 anggota. Dia sujud tapi ragu di dalam meletakkan tangan. Hukumnya gimana? Lam yalzamu syai', tidak wajib bagi dia sesuatu. Maksudnya apa? Sah sujudnya,
sudah dianggap melakukan sujud, tidak wajib diulangi lagi. Malah kalau ulangi lagi batal itu ya. Ya. Selesai. Walau qara'aha, seandainya dia membaca Fatihah ghafilan, dalam keadaan tidak sadar ya, bukan lupa ya, tidak sadar. Fafatina, kemudian dia sadar inda siratal ladina, ketika membaca siratal ladina. Walam yatayaggan qira'ataha, dan dia tidak meyakini bacaan daripada Fatihah yang lainnya. Lazimahu isti'nafuha, maka wajib mengulangi Fatihah mulai baru lagi. Wajib mengulangi Fatihah lagi. Jadi dia moro-moro dia ingat siratal ladina. Loh, durungi siratal ladina wis tak waca apa belum ini? Dia enggak ingat, dia enggak sadar. Blank ya. Blank. Heng ya, heng. Enggak nge ya. Bahasanya enggak nge bahasa sekarang. Kalau dia moro-moro siratal ladina, tahu-tahu loh, ana sudah baca enggak sebelumnya ini? Ya benar hukumnya wajib diulangi lagi bacaan Fatihahnya. Walau qara'a illam yatakan. Obatnya Quran telat itu. Walau qara'aha ghafilan walam yatakan an gurbin. Jadi dia tidak mengingat secara dekat. Kalau dia ragu, bukan iya, dia ghafil. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia loh, aku semaca bedurung apa ndak sebelumnya. Langsung dia ingat an gurbin, berarti tidak usah diulangi lagi, langsung teruskan Fatihahnya. Itu ilham ya taikon. Kalau dia yakin dia ya. Kalau dia yakin meninggalkannya jelas wajib mengulangi ya. Kalau yakin anak tidak baca sebelumnya ya wajib mengulangi. Kalau dia tidak meyakini bahwa dia membaca atau tidak. Kalau dia yakin tidak membaca ya jelas wajib mengulangi. Yang jelas dia tidak sadar. Jadi ini tidak sadar. Sholat kemudian mungkin tidak sadar begitu moro-moro. Ya, kan ada orang kadang-kadang kehilangan kesadaran sebentar, itu kadang-kadang ada. Moro-moro waladhdallin amin. Kok langsung waladhdallin anak? Gitu. Ya ini ulangi lagi dari pertama. Bukan dalam keadaan lupa ini. Ini dalam keadaan tidak sadar. Ada kadang-kadang begitu ya, penyakit itu kadang-kadang ada gitu. Tidak sadarnya sebentar. Berapa detik gitu kadang-kadang. Atau dia kebiasaan pokok setiap sholat baca Fatihah. Jadi tengah-tengah siratal ladzina lu sedurungi mari benda ini. Dia tidak sadar waktu sebelumnya. Bukan. Tidak sadar bukan berarti tidak khusyuk lah. Tidak ada masalah kalau itu kan ini baca. Tahu. Kan. Ada qiraah lakin ma yahdur qalbu. Artinya hadir, ada muskilah kan. Tapi nanti kita tambahkan sebetulnya. Jadi kadang-kadang sebagian orang-orang arifin itu sholat itu lama karena diulang-ulangi. Kenapa? Karena mengulang-ulangi, karena hatinya dalam bacaan itu tidak hadir. Diulang-ulangi bacaan tadi itu sampai hadir. Nah, jadi bukan karena was-was, tapi karena hadir. Itu karena untuk menghadirkan hati, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka tadi itu yudrik al-makna al-jadidah. Karena dia setelah membaca tadi itu dia merasa ada makna yang baru lagi, diulangi lagi. Dia menghasilkan ada beberapa ma'ani al-jadidah, makna-makna yang lain gitu. Nah, sehingga dia mengulang-ulangi begitu. Atau istimdad, karena merasa nikmat sehingga diulang-ulangi begitu. Nah, sampai di antara mereka istagrik. Sampai di antara mereka istighraq itu sudah larut begitu, enggak sadar. Saking lamanya enggak sadar sampai satu malam. Sampai akhirnya setelah salam, ini jam berapa? Jam sekian. Godoi lagi. Yang sholat yang ditinggalkan tadi itu. Tapi itu karena memang sudah larut ya.
Nah kalau kita mau panjang-panjangan kemudian sampai keluar waktu padahal sadar, ya dosa. Ya tidak benar itu. Nah, kemudian wajib tartib dan wajib tartib fil Fatihah, di dalam Fatihah, bi ayati biha ala nadmihal ma'ruf la fit tasyahhud ma lam yukhil bil ma'na. Kemudian dan syarat daripada Fatihah yajib tartib, wajib tertib fil Fatihah, wajib tertib dalam Fatihah. Maksudnya apa? Bi ayati, yaitu dengan mendatangkan biha, dengan Fatihah, ala nadmihal ma'ruf, menurut susunannya Fatihah yang ma'ruf, yang sudah dikenal, yang sudah diketahui. Wajib tertib, tidak boleh dibolak-balik. La fit tasyahud, ini tertib tidak disyaratkan di dalam tasyahud. Tahiyat tidak disyaratkan tertib, tapi malam yukhil bil makna, semenjak tidak merusak dengan arti. Lakin akan tetapi yustaratu fihi, disyaratkan fihi ay fit tasyahud riayatu tasdidatin wa mualah kal Fatihah. Akan tetapi dalam tasyahud tetap disyaratkan memperhatikan tasdidnya daripada tasyahud, wa mualah, dan disyaratkan mualah, tidak boleh memisah berurutan, tidak boleh memisah antara kalimat daripada tasyahud kal Fatihah, sebagaimana Fatihah. Tasyahud itu beda dengan Fatihah. Kalau Fatihah wajib tartib, kalau tasyahud tidak diwajibkan tartib, tapi tidak wajib tartib kalau tidak merusak arti. Kalau merusak arti, tasyahud tidak tertib tapi merusak arti, tidak sah tasyahudnya. Seperti yang contoh yang tidak tertib, yaitu seperti dia membaca, contohnya ada di sini. Bisa aja. Qala an la ilaha, kan asyhadu an la ilaha illallah. Dia ndak an la ilaha asyhadu illallah. Ini sudah lain artinya. An la ilaha, tidak ada Tuhan, asyhadu, aku bersaksi, illallah, kecuali Allah. Jadi kecuali Allah, Tuhannya bukan Allah, selain itu baru Tuhan. Nah, ini lain artinya sudah. Ya, ini berarti dia tidak tertib tapi merusak arti. Ya, ini yang tidak boleh. Karena itu dikatakan Fatihah wajib tertib, kalau tasyahud tidak wajib tertib. Bismillah, yang tasyahud at-tahiyatul mubarakatus salat, ini tidak langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dibolak-balik, yang penting tidak merusak arti, boleh. Tapi wajib tetap mualah, wajib riayatut tasdidat seperti Fatihah tasyahudnya. Ada dua riwayat itu, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada riwayat kedua, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Malah lebih kuat asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena itu di Risalatul Jami'ah disebutkan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ada yang perlu dibahas? Ada yang perlu dibahas? Kemarin dijelaskan masalah masbuk itu. Ini kan bukan termasuk udzur kalau was-was. Ya. Kalau misalnya ada orang was-was finniyah, sehingga dia itu takbir dalam keadaan imam sudah goribur ruku, apakah ini was-was yang tetap wajib menyempurnakan Fatihahnya atau tetap dikatakan masbuk? Was-wasnya sebelum sholat atau was-wasnya ada? Sebelum sholat finniyah. Bukan di dalam sholat was-wasnya. Ya, was-waskah atau dia sengajakah? Dia sebelum Fatihah, sebelum sholat, dia masalah tidak langsung sholat, guyonan ambil koncone, atau dia sengaja menunggu imam sudah mendekati ruku, kemudian dia takbir, tetap dikatakan masbuk. Tetap dia dikatakan, malah ada ibarahnya untuk masalah walaupun dia sengaja untuk menunggu sampai imam mendekati ruku, kemudian dia takbir, imam
dia tengah-tengah Fatihah atau bahkan belum baca Fatihah imam rukuk, langsung aja rukuk bersama imam, sudah dia dianggap masbuk dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sama ada itu. Masalah lupa baca Fatihah, bukan lupa, ragu di dalam baca Fatihah. Biasanya pada hari Jumatan itu sering begitu karena bacaan suratnya panjang. Kadang kita ragu dan ingatnya waktu ruku. Waktu ruku tadi aku baca Fatihah apa enggak? Yang aku baca iftitah atau Fatihah? Tadi sudah jelas membaca, tapi kadang ragu yang dibaca tadi iftitah atau Fatihah. Itu bukan ragu, was-was itu namanya. Yang jelas sudah dibaca tapi ragu itu. Dibaca, jelas baca, tapi enggak tahu yang dibaca itu iftitah atau Fatihahnya. Ingatnya pada waktu ruku. Itu bagaimana cara menyempurnakan? Apa dia harus kembali makmum dia? Makmum. Kembali apa? Kembali kan tadi harus wajib mengulang Fatihahnya atau dilanjut gitu. Ya kalau memang dia ragu seperti tadi ibaratnya kan lau syakka hal qira'aula, berarti dianggap tidak membaca kan? Dianggap tidak membaca berarti wajib mengulangi lagi Fatihahnya. Tapi dia makmum, mau kembali lagi enggak bisa. Sudah nanti nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Setelah imam salam nambah 1 rakaat. Gini, kadang-kadang itu adalah karena was-was. Kalau diikuti akan semakin parah. Paham ya? Nah, gimana ini kalau sudah begitu? Kalau memang itu keraguannya semakin menjadi-jadi nantinya. Paham ya? Maka pendapat yang menyatakan di suratul jahriyah sudah ditanggung sama bacaannya imam. Dan juga Qaulul Qadim daripada Imam Syafi'i itu, Imam Malik dan juga Qaulul Qadim dan Imam Syafi'i. Kamu melaksanakan mukhtalaf fi, tapi untuk meninggalkan yang mujma' alal man'i. Kalau waswas itu dilarang secara ijma'. Tapi kalau ini ada ikhtilaf masih. Paham ya? Ya bukan berarti untuk ngentengkan ya. Kalau memang itu dikhawatirkan adalah asalnya bukan karena untuk ihtiyat tapi karena was-was. Baik, ada yang lain. Pakai mic ya, karena masuk radio. Maju. Tidak ada itu. Baca Fatihah kan disyaratkan untuk bisa didengarkan minimal oleh dirinya sendiri. Apabila dia membaca Fatihah atau sebagai imam mungkin ketika baca Fatihah itu karena sebab nafas atau yang lain ada satu ayat atau separuh ayat itu diucapkan dengan tanpa mengeluarkan suara karena masalah nafas atau yang lain. Itu wajib mengulangi dari awal atau wajib mengulangi dari ayat yang tidak keluar suaranya tadi atau bagaimana menurut Kalau memang tengah-tengah Fatihah ono bacaannya sing tidak dengar, lam yusmi nafsahu, berarti tidak sesuai syaratnya. Wajib diulangi yang dia tidak baca tadi, yang tidak dengar itu. Wajib diulangi dari yang tidak dengar itu tadi. Tidak dengar. Kalau goblak iya. Kan biasanya ada yang baca hanya satu tarikan nafas atau ada yang 2 tarikan nafas itu. Karena faktor nafas, karena kadang-kadang tidak nyampe itu nafas sehingga potongan dari ayat yang kedua atau yang ketiga itu tidak keluar suara sama sekali. Walaupun dia secara lisan itu bergerak itu, tapi suara tidak keluar. Iya, betul tadi itu. Jadi diulangi ketika dia tadi itu. Jadi misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Jangan dinas siratal mustaqim langsung diulangi ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Nah, jadi ya begitu. Jangan ambaan dinas siratal mustaqim jangan gitu. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Iya, Muskul. Ada kadang-kadang sholat itu dia ini diam lama ini ada banyak kadang-kadang kita lihat. Jadi dia mungkin karena merenungi arti tapi tidak melihat daripada syarat daripada Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sudah lebih daripada satu tanafus ini. Walaupun dia khusyuk mungkin niatnya, tapi tidak memenuhi syarat Fatihah, itu tetap tidak sah berarti. Khusyuk tapi tidak punya ilmu ya. Tadi yang itu juga Sairul Arkan itu ada khilaf. Imam Ramli tidak sependapat Sairul Arkan. Wa kal Fatihah fi dzalika Sairul Arkan khilafan liRamli. Khilafan liRamli. Imam Ramli tidak disyaratkan kalau Sairul Arkan selain daripada Fatihah. Apa itu? Masalah apa? Kalau dia ragu apakah membaca apa sujud tadi. Kalau syakka fi asli sujud masalan atabihi au ba'dahu fi nahwi wa tiliyat lam yazamu syai'. Kalau Imam Ramli khalafahul Jamal Ramli fi nihaya fi bagiyatil arkam ghairat tasyahud. Artinya kalau Imam Ramli lazimahul aud. Tidak wajib ini. Ibarahnya wal aujah ilhaqut tasyahud biha fi dzalika qabla tamamiha kama qala Zarkashi la sairul arkan fi ma yadhar. Nah itu. La sairul arkan ay fayadurru syak indahu fi sifatiha mutlaqan qoblal farah minha wa ba'dahu. Berarti harus ngulangi kan? Iya. Kalau Imam Ramli kan harus tasyahud ngulangi. Tasyahud. Loh. Tidak semua rukun tasyahud saja. Coba ibaratnya tadi itu kan seperti Fatihah, Sairul Arkan. Kalau syakka fi asli sujud berarti harus ngulangi kan? Kan gitu. Tapi kalau visi sifat tidak wajib ngulangi. Kalau Imam Ramli tasyahud saja. Hanya tasyahud yang disampaikan Fatihah. Selain itu enggak. Ya berarti sama, hanya tasyahud aja perbedaannya. Tasyahud ini disamakan dengan Fatihah. Iya, kan selain daripada tasyahud Sairul Arkan enggak. Nah, kalau Ibn Hajar hatta tasyahud. Ibn Hajar semuanya, semua rukun. Nah itu, kalau Ramli semua rukun kecuali tasyahud. Enggak, kebalik. Kalau Imam Ramli disamakan seperti Fatihah itu tasyahud. Selain itu rukun yang lainnya enggak. Nah itu kan, sama aja kan nanti. Jadi gini kan, kalau Ibn Hajar menyatakan semuanya seperti Fatihah. Kalau Imam Ramli Fatihah dan tasyahud. Yang lainnya kan enggak. Iya benar kan? Pakai miki, enggak kerungu akhirnya yang lainnya. Yang dimaksudkan la sairul arkan justru sebenarnya apa? Yadur mutlaqon. Apakah fil asna'i fi'li arkan tersebut ataukah ba'dahu? Kalau ada muncul syak sudah ke ba'dal ityan atau enggak, ataukah ada kesempurnaan yang belum selesai, misalkan dari rukunnya seperti dalam ruku atau dalam sujud harus tahamul. Tadi ada tahamul apa enggak? Walaupun ba'da sujud, tetap kalau indal Jamal Ramli wajib ngulangi lagi. Tapi kalau indal Ibn Hajar enggak. Harus ngulangi. Karena semuanya disamakan dengan Fatihah. Hah? Sebelumnya apa? Enggak, sebelumnya dan setelahnya khilafnya. Ba'dahu. Ramli lebih berat ya.